لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah fi haditsi qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini, malam ke-6 kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan, dan ke-7 kalinya kita melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai saat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita umat hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali bertemu dengan Ramadan, bulan yang sangat dinanti. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat 2 bulan sebelumnya sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengan tamu Allah yang agung ini. Bahkan beliau sejak 2 bulan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan amalan. Semua amal ibadah dilipat gandakan. Ibadah sunnah menjadi ibadah wajib pahalanya, dan pahala ibadah wajib dilipat gandakan. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis qudsi yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, semua amal ibadah, semua amal perbuatan manusia atau Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Itulah untukku, dan akulah akan memberi ganjarannya. Secara substansial, hadis qudsi ini mengisyaratkan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kalimat untukku itu adalah menyandarkan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Ka'bah yang disebut dengan Baitullah, itu bait, rumah, kemudian disandarkan kepada Allah, maka menjadi rumah yang dimuliakan. Sampai saat ini umat Islam dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji di tanah suci Mekah. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi pada hadis qudsi ini adalah puasa itu untukku, dan akulah yang akan memberi ganjarannya. Tentu kita bertanya, bukankah semua amal ibadah itu akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan semua ibadah ganjarannya pun berlipat ganda. Tetapi puasa mengapa menjadi sesuatu yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama mengatakan salah satu alasannya yaitu puasa itu bisa menghilangkan sifat riya atau pamer. Berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti sholat, haji, dan zakat. Ibadah sholat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, mungkin akan terbesit di hati kita rasa pamer dan riya karena dilihat orang lain.
maka kita membaguskan ibadah kita, kita mengeraskan takbir kita memfasihkan suara kita. Namun tidak semua itu terjadi pada orang-orang. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ria ini. Demikian juga ibadah haji. Ibadah haji bisa dilihat dengan mata, perbuatannya, kegiatannya, dan itu bisa menimbulkan sifat ria dari diri kita. Nah, berbeda dengan puasa. Ibadah puasa tidak kelihatan apakah dia puasa atau tidak. Dia diketahui puasa adalah dengan ucapan. Maka ketika dia ditawarin makan, dia akan berkata, maaf, aku sedang berpuasa. Maka itulah diketahui bahwa dia sedang berpuasa. Makanya ibadah puasa ini menjadi penting dan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, karena dia bisa menghilangkan sifat ria, sikap pamer kepada manusia yang lain. Dan yang kedua, ibadah puasa telah menjadi tameng bagi manusia dari syaitan laknatullah alaih. Bagaimana tidak, kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita menahan makan dan minum, walaupun tidak diketahui orang lain, kita berusaha menghindarinya. Kenapa? Kita takut karena Allah Subhanahu wa taala. Setan pun kalah dengan diri kita pada saat berpuasa. Bahkan perbuatan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala bagi suami istri, kita hindari pada saat berpuasa. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa tadi, setan pun kalah dengan kita, karena semakin kita tidak mengurangi makan dan minum, maka setan pun, syahwat pun akan kalah terhadap diri kita. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, puasa ini sangat penting dan ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita pada puasa Ramadan pada tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan sampai tuntas nanti di akhir Ramadan dan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Adani Allahu alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam